Hai guys, balik lagi bareng aku Siska. Jadi di video kali ini kita bakalan belajar bahasa Inggris lagi. Kalian pernah dengar nggak ya kata some water dan a banana? Kok didengar-dengar nih ya? Kata some water, water itu nggak pakai e, sedangkan banana itu pakai e. Kenapa ya kira-kira? Oke, yuk kita kenalan sama dua jenis kata benda penting dalam bahasa Inggris, countable noun and uncountable noun. Nah, jadi gini ya guys, countable noun itu adalah kata benda yang bisa kamu hitung satu persatu. Contohnya nih ya, ada one apple, two apple, a chair, three chair, a book, 10 book, and etc. Dan ciri-cirinya yang bisa dikenalin atau gampang dikenalin itu biasanya atau bisa pakai e atau en. Terus bisa juga dibuat plural atau jamak, jadi kita tambahkan s atau bentuk jamak lainnya. Misalnya nih ya, ada I have an orange and then she bought 3 bags. Nah, lanjut. Sekarang kita kenalan sama uncountable nouns. Ini adalah kata benda yang nggak bisa dihitung satu per satu. Biasanya nih ya, berbentuk cairan seperti water, milk, oil, dan juga biasanya tuh berbentuk serbuk atau partikel kecil kayak rice, salt, sugar gitu. Kemudian ada juga yang berbentuk kayak konsep abstrak gitu kayak love, information, advice gitu. Dan kita tuh nggak bisa bilang a sugar atau two milks. Itu terdengar aneh nggak sih dalam bahasa Inggris? Oke, makanya kita pakainya some sugar and then a glass of milk, atau enggak juga itu pakai a piece of information. Kenapa gitu ya? Kalau kamu mau menghitung sesuatu yang uncountable atau nggak bisa dihitung, kamu bisa pakai container word atau measure word. Contohnya nih ya, a bottle of water, a slice of bread, a piece of advice. Nah, gitu. Jadi kamu tetap bisa menyebut jumlahnya tapi pakai satuan yang bantu, nggak satuan 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, kayak gitu. Lanjut ke tabel interaktif countable versus uncountable usage. Penggunaan kata benda yang bisa dihitung dan juga yang nggak bisa dihitung. Kalau ada yang tanya pakai how many, berarti itu termasuk yang bisa dihitung, jadi countable. Nah, ini contohnya ada how many apples do you eat? Gitu. Jadi many itu bisa dihitung. Oke, kalau much berarti punyanya uncountable. Contohnya nih, how much water do you drink? Gitu. Sedangkan untuk some or any ini bisa digunakan di keduanya, bisa countable bisa, uncountable juga bisa. Contohnya ini I have some pencil. Ini untuk pensil kan bisa dihitung. Jadi pakai I have some pencil. Saya punya beberapa pensil. Tuh, kalau uncountable I have some money. Money itu kan nggak bisa dihitung ya. Kan kadang kan kamu punya berjuta-juta, bertriliun-triliun gitu. Oke, jadi nggak bisa dihitung pakai jari kan. Jadi pakai I have some many, itu nggak apa-apa. Oke, sedangkan a atau an itu hanya digunakan untuk countable. Contohnya a chair gitu, bukan a rice. Salah ya, wrong ya kalau rice gitu guys. Oke guys, sekarang kamu udah bisa bedain mana benda yang bisa dihitung dan mana benda yang nggak bisa dihitung. Dan ingat ya, kalau bisa dihitung itu pakai a or an atau 2, 3, 4 and etc. And then itu termasuk kata benda bisa dihitung atau countable. Nah, sedangkan kalau pakai some, much, each, of,
bla 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 and etc. Itu termasuk kata benda yang nggak bisa dihitung pakai jari. Jadi itu termasuk kata uncountable. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kali ini, dan kalau mau belajar bahasa Inggris lebih seru dan gampang lainnya, jangan lupa pantengin terus channel ini ya. Dan nantikan video berikutnya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you for the next video. Bye.